Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Suara Gembala. Tema Renungan pagi hari ini yaitu berdoa dan berpuasa untuk pemulihan bangsa kita. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 3-4 yang tertulis demikian. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Saudara-saudara sekalian di mana saja saudara berada, kalau kita memperhatikan keadaan bangsa kita pada saat sekarang ini, sungguh memprihatinkan karena usaha pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 belum berhasil. Supaya berhasil, tidak hanya cukup dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga perlu didukung oleh segenap masyarakat Indonesia. Sebagai orang-orang percaya, kita perlu mendukung usaha pemerintah, kita perlu menaati perintah-perintahnya, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang protokol kesehatan. Di samping itu, kita juga marilah kita mengikuti teladan daripada Nehemia yang telah berhasil untuk memulihkan bangsanya dari kehancuran setelah sebagian besar rakyatnya dihancurkan dan bagian dibawa sebagai tawanan di negeri Babel. Saudara sekalian, dalam kitab Nehemia dijelaskan bahwa Nehemia adalah seorang buangan yang dia dapat menduduki sebagai pejabat tinggi juru minum Raja Artasasta, Raja Persia. Ketika dia sedang berada di Puri Susan, dia kedatangan tamu yaitu saudara-saudaranya dari Yehuda yang bernama Hanani dan saudara yang lain. Dia menceritakan bahwa keadaan bangsanya yang tertinggal tidak terbawa sebagai tawanan perang, dia dalam kesukaran besar. Bahkan pintu gerbang kota Yerusalem terbakar dan temboknya juga telah terbongkar. Mendengar berita yang demikian, Nehemia merasa sedih. Dia kemudian menangis. Dia berkabung beberapa hari, lalu dia berdoa dan berpuasa untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Atas doa dan puasa Nehemia didengar oleh Tuhan sehingga Raja Artasasta mengizinkan dia pulang kembali ke negerinya untuk membangun negerinya dan diangkat sebagai bupati di Yehuda. Dan melalui doa dan puasa, Nehemia berhasil membangun daerahnya dan bisa dipulihkan kembali. Saudara sekalian di mana saja saudara berada, kalau kita perhatikan keadaan daerah kita, negeri kita, bangsa kita yang masih dalam keadaan kesukaran besar dan juga dalam keadaan penderitaan karena akibat dari COVID-19. Sebagai orang percaya, apakah yang harus kita lakukan? Kita harus terus mendukung usaha-usaha pemerintah dengan melakukan perintah-perintahnya dan menaati protokol kesehatan setiap harinya di mana saja kita berada. Dan kita juga perlu mengikuti teladan dari Nehemia dengan melakukan 3 pokok. Yang pertama yaitu hendaklah kita senantiasa berdoa. Kita berdoa terus-menerus kepada Tuhan.
Dan dalam doa kita perlu juga mengakui dosa kita, doa bangsa kita, dan juga para pemimpin bangsa kita. Dan juga berdoa agar Tuhan mengampuni kita, mengampuni bangsa kita, mengampuni para pemimpin bangsa kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan yang kedua, marilah kita juga hendaklah kita percaya kepada janji Tuhan akan firman-Nya, bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa kita dan mengabulkan doa kita. Dan yang ketiga, marilah kita juga melakukan puasa untuk mendukung doa kita. Puasa sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Puasa adalah mendukung doa kita supaya Tuhan mengerti bahwa doa kita adalah sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengarkan, mengabulkan doa kita dan memulihkan bangsa kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadikan berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami surgawi, kami sungguh ucap syukur dan terima kasih Engkau telah menyatakan firman-Mu melalui keteladanan hidup Nehemia yang telah berhasil memulihkan bangsanya. Pimpin kami Tuhan, supaya kami juga menyadari akan dosa kami, bangsa kami, dan semua pemimpin kami. Ampunlah akan segala dosa kami, supaya kami diperkenan di hadapan Tuhan. Pimpinlah kami, supaya kami terus tekun berdoa dan juga berpuasa, sehingga Tuhan akan mendengarkan, mengabulkan doa kami, serta memulihkan keadaan bangsa kami, agar hidup damai sejahtera untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, tetap semangat dan setia melayani. Tuhan Yesus memberkati.